Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Putri. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Muara Bungo dengan prodi PGSD yang berada di kelas Mandiri 5I dengan NPM 211014286206306. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan jawaban dari ujian tengah semester saya pada mata kuliah evaluasi atau asesmen SD dengan dosen pengampu Bapak Dr. Abdoluddin, SPDI, MPDI. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan tes dan sebutkan aspek-aspek perencanaan tes. Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dengan menggunakan cara atau aturan yang telah ditentukan. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam perencanaan tes. Yang pertama yaitu pemilihan sampel materi yang akan diajukan. Nah, pemilihan sampel materi yang akan ditulis butir soalnya hendaknya dilakukan dengan mengacu pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu jenis tes yang akan digunakan. Nah, pemilihan jenis tes yang akan digunakan berhubungan erat dengan jumlah sampel materi yang akan diukur. Nah, tingkat kognitif yang akan diukur, jumlah peserta tes, serta jumlah butir soal yang akan dibuat. Dan yang ketiga, jenjang kemampuan berpikir yang ingin diuji. Setiap mata pembelajaran mempunyai penekanan kemampuan yang berbeda dengan pengembangan proses berpikir siswa. Dan yang terakhir yaitu ragam tes yang digunakan. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ada beberapa ragam tes yang dapat dipergunakan sebagai alat ukur tes, baik itu berupa tes objektif maupun tes uraian. Untuk soal yang kedua, yaitu bagaimana cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian hasil belajar pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian pada aspek kognitif yaitu ranah yang mencakup kegiatan mental, yaitu kemampuan yang dimiliki seorang siswa yang mencakup menghafal C1, memahami C2, menerapkan C3, menganalisis C4, mengevaluasi C5, dan membuat C6. Nah, cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian pada aspek afektif yaitu melalui pengamatan kinerja yang meminta peserta didik untuk mendemonstrasikan kompetensi tertentu melalui praktik, proyek, atau portofolio. Instrumen penilaian keterampilan berupa daftar cek atau checklist atau skala penilaian atau rating scale disertai rubriknya. Nah, untuk yang ketiga, cara pengembangan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian pada aspek psikomotorik, yaitu dengan tes pembuatan atau tes unjuk kerja atas keterampilan yang telah dikuasai peserta didik. Nah, penilaian untuk kerja merupakan penilaian yang akan dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu apakah ciri-ciri butir suatu tes disebut baik? Apabila suatu tes dikatakan sebagai alat pengukur yang baik, harus memiliki validitas, reliabilitas, objektivitas, praktikabilitas, dan ekonomis. Validitas artinya tes yang hendak diberikan kepada peserta didik harus dapat menjadi alat ukur terhadap ujian yang sudah ditentukan. Yang kedua, reliabilitas, artinya sebuah tes dikatakan memiliki reliabilitas apabila hasil-hasil tes tersebut menunjukkan ketetapan. Yang ketiga, objektivitas, artinya apabila tes itu dilaksanakan dengan tidak ada faktor pribadi yang mempengaruhi, terutama pada sistem scoring. Yang keempat adalah praktikabilitas, artinya tes itu mudah dilaksanakan, mudah pemeriksaannya, dan dilengkapi pertunjukan yang jelas sehingga dapat diberikan atau diawali orang lain. Dan yang terakhir yaitu ekonomis, artinya apabila pelaksanaan tes itu tidak membutuhkan ongkos atau biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Baiklah, untuk soal yang keempat, jelaskan 3 definisi evaluasi menurut para ahli, sertakan sumber. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, pengertian ini ditulis oleh Suharmisi Arikuto dan C.P. Safarudin Abdul Jabbar pada tahun 2004 dengan judul Evaluasi Sekolah. Penerbitnya adalah Imprints. Yang kedua, pengertian evaluasi pembelajaran adalah penaksiran atau penilaian terhadap pertumbuhan dan kemajuan murid-murid ke arah tujuan-tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Pengertian ini ditulis oleh Ngalim Purwanto pada tahun 1994 dengan judul Evaluasi dalam Pendidikan dan Pembelajaran dengan penerbit Repository. Dan yang ketiga,
Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang biasanya dilakukan untuk membuat penilaian terhadap kelayakan suatu perencanaan, implementasi, dan hasil suatu program atau kebijakan. Pengertian ini dituliskan oleh Muhammad Hali pada tahun 2014 dengan judul Pengertian Evaluasi dan diterbitkan oleh repositori. Baiklah, untuk soal yang terakhir yaitu tentukan hasil uji validitas butir soal berikut. Baiklah, saya akan menjawab untuk soal yang nomor 5. Di sini saya sudah menuliskan data-datanya, di mana di sini memiliki 15 responden, dari responden 1 sampai responden 15, dengan nilai butir soalnya sebagai berikut. Nah, untuk jumlah di sini kita menggunakan 3 tahap atau 3 langkah untuk menentukan validitas butir soal ini. Nah, yang pertama yaitu kita harus menentukan jumlah atau biasa disebut dengan XT. Nah, XT-nya kita jumlahkan. Misalnya pada responden 1, dia memiliki berapa yang benar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Nah, untuk responden 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 juga. Nah, begitupun seterusnya, kita harus menghitung semuanya ada berapa jumlah siswa tersebut menjawab benar pada nomor butir soal. Nah, setelah kita mendapatkan XT-nya, di sini kita harus menentukan XT kuadrat, yaitu mengkuadratkan 7 ini dikuadratkan menjadi berapa, 6 dikuadratkan menjadi berapa, dan seterusnya. Nah, di sini yang pertama-tama kita cari yaitu adalah N. N ini adalah jumlah soal yang benar dijawab oleh siswa. Nah, contohnya pada soal butir 1 ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 butir soal yang dijawab benar oleh siswa tadi. Nah, dan seterusnya kita mencari berapa jumlah benar yang diperoleh oleh siswa pada butir soal. Nah, yang kedua kita mencari P. P itu adalah P itu rumusnya jumlah siswa yang benar ini dibagi dengan total seluruh siswa. Contohnya pada soal butir nomor 1, jumlah benarnya ada 11 dan untuk jumlah siswanya ada 15. Nah, 15 berarti 11 dibagi dengan 15. Hasilnya di 0,733. Nah, untuk selanjutnya kita mencari ke semua butir soal ini. Setelah selesai kita mencari nilai P-nya, kita lanjut mencari nilai Q. Nah, nilai Q itu rumusnya 1 dikurang P. Nah, berarti 1. Contohnya pada butir soal nomor 1 yaitu 1 dikurang 0,733. Hasilnya adalah 0,26. Nah, begitu untuk seterusnya, untuk butir soal seterusnya dengan rumus 1 dikurang P. Dan yang ketiga, kita mencari MT. Nah, untuk rumus MT itu sendiri, rumus MT itu sigma XT dibagi dengan N. N-nya ini jumlah siswa. Nah, sigma T tadi yang mana? Nah, ini tadi jumlah ini tadi sigma T, kita jumlahkan, totalnya di sini ada 101. Nah, 101 dibagi dengan N. N-nya adalah jumlah siswa ada 15. Nah, 101 dibagi dengan 15. Hasilnya 6,773. Nah, kita sudah ketemu MT-nya. MT-nya ini dipakai seluruh dari butir soal ini. Di sini ada 6733 sampai ke butir soal nomor 10. Dan yang terakhir kita mencari MP. MP ini kita menggunakan rumus MP butir ini kita menggunakan rumus jumlah benar siswa dibagi dengan jumlah jawaban yang benar. Nah, contohnya seperti ini. Jumlah benar pada butir 1 ini kan ada 11. Ada 11 yaitu pada responden 3 sampai responden 11 sampai responden 14 dan 15. Nah, untuk jumlahnya tuh di sini. Nah, contohnya pada responden 3. Responden 3 itu 6. Nah, responden 4 itu 7. Berarti 6 tambah 7. Pokoknya ditambahin jumlahnya yang benar sampai jumlah ini yang benar sampai ketemu hasilnya. Nah, setelah saya cari jumlah untuk yang butir soal nomor 1 ini, dia mendapatkan jumlah sebesar 74. Nah, untuk jawaban yang benar itu dijawab 11.
Nah, berarti 74 dibagi 11 mendapatkan hasil 6,727. Nah, untuk yang selanjutnya begitu juga pada soal butir 2. Berapa responden mana aja yang benar pada jumlah ini dan ditambahkan lalu dibagikan pada jumlah butir soal yang jumlah soal yang jawab benar tadi. Nah, akhirnya mendapatkanlah hasilnya semuanya di sini pada MP. Nah, untuk kita mencari validasinya atau mencari soal tersebut valid atau tidak valid, yaitu menggunakan rumus RPBIS atau disebut dengan R total. Nah, untuk rumus RPBIS itu menggunakan rumus RPBIS itu menggunakan MP dikurang MT per SDT akar P per Q. Nah, seperti ini rumusnya. Nah, ini rumusnya. Nah, di sini saya melakukan uji coba pada butir soal yang pertama, yaitu butir soal yang pertama yaitu memperoleh MP-nya 6,727, MT-nya 6,733, SDT-nya 0,774 dan akar PQ. Sebelum itu kita mencari dulu SDT. SDT apa? SDT itu ini. Nah, rumusnya itu akar sigma XT kuadrat per N dikurang sigma XT per N dikuadratkan. Nah, contohnya nih, XT kuadrat itu nilai jumlah tadi atau nilai XT tadi yang sudah kita kuadratkan. Hasilnya saya mendapatkan 689. 689, N ini jumlah siswa. Jumlah siswanya tadi ada 15. Nah, XT itu ini. Sigma XT itu jumlah XT yang bukan dikuadratkan. Jumlah sigma XT-nya ada 101. N-nya tadi 15. Nah, 101 per 15 dibagikan lalu dikuadratkan, mendapatlah hasilnya 45,33. Dan untuk 689 per 15 itu 689 dibagi 15 mendapatkan nilai 45,93. Nah, ini karena dijumlahkan mendapatkan hasilnya 0,6. Karena ini masih akar, kita harus buang dulu akarnya. Akar dari 0,6 itu adalah 0,774. Nah, SDT-nya sudah kita peroleh 0,774. Nah, SDT ini dipakai oleh semua butir soal. Nah, seperti pada rumus RPBIS ini tadi, SDT itu 0,774 karena ini tadi kita udah cari, dapatlah SDT-nya itu 0,774. Kita masukkan ke dalam rumus. Nah, contohnya pada butir soal yang pertama 0,773 per 0,26. Kita selesaikan satu-satu. Selesaikan pada ini dulu. 6,727 dikurang 6,733 dibagi 0,774. Hasilnya min 0,006 per 0,774. Nah, 0,006 ini dibagi 0,774 hasilnya min 0,007. Nah, untuk akar ini tadi setelah kita bagi 0,733 dibagi 0,267 mendapatkan hasil 3745. Nah, diakarkan harus kita keluarkan memperoleh 1,656. Nah, dikalikanlah hasil ini tadi min 0,007 dikali 1,656 mendapatkan hasil min 0,011592. Di sini saya hanya mengambil 3 angka di belakang koma dan hasilnya adalah min 0,011. Nah, di sini menurut Wiersman dan Jurs pada tahun 1990, secara umum jika koefisien korelasi lebih besar dari 0,3, maka butir soal tersebut dikategorikan valid. Nah, untuk butir soal yang pertama tadi sudah minus 0,011, jadi untuk butir soal nomor 1 itu tidak valid. Nah, selanjutnya lakukan langkah tersebut pada butir 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, 9 sampai ke butir soal terakhir yaitu butir soal 10. Nah, setelah saya cari dengan cara yang sama, saya mendapatkan hasil pada butir soal yang kedua itu memperoleh nilai dengan 0,18. Nah, di mana butir soal yang kedua ini tetap tidak valid karena masih kurang dari 0,3. Nah, untuk butir soal yang ketiga, saya memperoleh min 0,142. Masih tidak valid karena masih kurang dari 0,3.
Dan yang keempat yaitu 0,95. Nah, untuk butir soal yang keempat ini termasuk valid karena dia melebihi angka 0,3. Untuk soal yang kelima saya memperoleh 0,517 di mana tersebut soal ini valid. Yang keenam 0,18 dan tidak valid. Nah, setelah saya memperoleh untuk soal yang tidak valid itu pada butir soal nomor 1, 2, 3, 6, 7, dan 10. Nah, sementara soal yang valid yaitu pada soal nomor 4, 5, dan 8, 9. Baiklah, demikianlah jawaban dari soal ujian tengah semester saya pada mata kuliah evaluasi dan asesmen SD, di mana masih ada kelebihan dan kekurangannya, saya mohon maaf. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.